Jangan kalian doakan keburukan buat diri kalian, keluarga kalian, dan juga anak kalian dan harta kalian yang bisa saja Allah subhanahu wa malaikat datang mengaminkan dan terjadilah. Saya pernah berbagi kisahnya Syekh Sudes. Abdurrahman Sudes ini Imam Masjid Haram. Umur beliau sekarang itu 80 tahunan seingat saya. Tapi Masya Allah suaranya masih bagus. Dan kalau berdoa di malam terakhir Ramadan itu selalu beliau yang dipilih. Dan sekarang beliau satu-satunya pertama kali sistem di Saudi diangkat menjadi ketua dua masjid. Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Biasanya dulu Masjid Haram ada ketuanya sendiri, Masjid Nabawi ada ketuanya sendiri. Tapi sekarang beliau jadi ketua dua-duanya nih, Mekah dan Madinah. Waktu ditanya diwawancarai, apa rahasianya Anda bisa jadi seperti ini? Kata dia, doa ibu saya. Ditanya, bagaimana doa ibu Anda? Dia bilang, dulu waktu saya kecil kalau saya aktif sekali. Biasa kita anggap anak itu nakal ya. Maka ibu saya dalam kondisi marah mengatakan begini, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Dia bilang, saya yakin saya jadi imam karena doa ibu saya itu. Jadi selalu ucapkan kata-kata yang baik kepada anak-anak. Ya. Oke, Taib, syukur Ustaz. Mungkin dikarenakan waktu sudah hampir ini, kita langsung ke pertanyaan terakhir Ustaz. Jadi di sini ada kalanya di dalam rumah tangga itu antara suami dan istri itu mereka sampai ke puncak di mana keduanya sama-sama stres Ustaz. Mungkin suami karena beban pekerjaan, istri karena beban mengurus rumah tangga dan anak, hingga keduanya menjadi stres tingkat tinggi. Akhirnya tak terbendung terjadilah cekcok Ustaz. Dan ketika pada saat terjadi cekcok ini, sepertinya sangat sulit untuk menemukan titik terang Ustaz. Nah menurut antum sendiri ketika terjadi cekcok ini, siapa yang harus ngalah duluan Ustaz? Suami atau istri Ustaz? Yang pertama jangan stres. Ya. Gak usah stres, kenapa stres? Orang yang banyak stres ini banyak ribut, lebih cepat ubanan, susah untuk interaksi sama orang karena bawaannya emosional. Ya kan itu. Tapi kan Ustaz beban pekerjaan banyak, semua juga orang bekerja. Kenapa antum harus stres? Kenapa teman antum gak stres? Tapi kan pekerjaan jaga anak-anak di rumah Ustaz sebagai istri juga banyak. Anaknya 3, 4, 5. Nah, banyak juga orang punya anak sama. Sebenarnya tergantung antum menikmati atau tidak pekerjaan itu. Ini kalau saya pribadi, saya enjoy saja waktu saya. Saya kalau lagi dakwah ya saya dakwah, saya lagi kerja ya saya kerja, saya lagi di rumah ya saya di rumah, lagi sama anak-anak main saya main-main. Benar-benar saya tidak tumpu sedikit satu sama yang lain dan saya tidak jadikan sebagai bahan stres. Sebesar apapun sesuatu yang datang dalam hidup saya pribadi ya. Mungkin teman-teman pernah lihat ada goncangan-goncangan nasional, tuduhan ini dan itu. Saya biasa aja itu. Saya anggap itu sebuah ujian dan saya coba tenang aja. Saya aktivitas seperti biasa. Konsepnya adalah saya fahami begini. Kalau saya sedang benar, saya akan dibela oleh Allah. Karena Allah mengatakan Inna Allah yudafi 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang beriman. Kalau salah, dan alhamdulillah selama ini saya tidak merasa ada kesalahan gitu ya. Tapi kalau salah pun kita bisa jadikan sebagai bahan muhasabah. Istighfar, tobat kepada Allah, perbaikin. Selesai. Kan gitu. Jadi yang pertama jangan munculkan stres dan jangan jadikan ini sebagai prinsip. Jangan bilang, oh karena pekerjaan banget saya mumet nih. Enggak. Sebanyak apapun pekerjaan bisa tidak mumet. Kalau kita memanage dengan rapi. Kita nikmati waktu-waktu kita bekerja. Gitu ya. Begitu juga dengan istri di rumah sama. Tidak akan stres. Selama anaknya kalau jatuhin sesuatu, dirangkul sama dia. Nak jangan gitu lagi ya, caranya seperti ini. Dia nikmati aja. Beda dengan sedikit jalan sini, nggak boleh. Itu nggak boleh, dia buat stres sendiri suasananya. Ini masalah. Jadi pertama nggak usah stres. Gitu kan. Kita masuk ke step selanjutnya. Bagaimana kalau sudah terlanjur ada cekcok dalam rumah tangga. Si suami punya pendapat A, si B punya pendapat, si istri punya pendapat B. Bagaimana caranya? Caranya ada dua tipsnya. Yang pertama, kalau sedang ada konflik ya dalam rumah tangga, kembalikan kepada Islam, kembalikan kepada agama. Yang menilai siapa benar, siapa salah, bukan saya, bukan istri. Islam. Yuk kita duduk yuk, kita kembalikan. Permasalahan kita kan ini. Biarkan Islam yang nilai, itu benar atau itu salah. Itu yang pertama dulu. Makanya Allah mengatakan, farudduhu ilallahi war rasul.
Apapun masalah kalian kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Clear. Yang kedua, yang salah segera minta maaf, yang benar memaafkan. Dan buka lembaran baru. Selesai. Tidak ada manusia sempurna, pasti ada kesalahan. Tapi yang benar kata Nabi SAW, kullu ibnu Adam khatta'un. Semua anak Adam pasti buat salah. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang buat salah adalah yang segera memperbaiki. Taubat. Makanya yang salah, maaf ya saya salah. Saya coba perbaikin, bantu saya ya. Nah yang benar jangan egois. Oh iya, baik kita sama-sama saling baikan yuk. Buka lembaran baru lagi. Begitu seterusnya. Ya. Dan jangan pernah menyimpan apapun yang pernah menjadi pemicu konflik. Misalnya isi WA. Pernah ribut tuh berantem. Ribut-ributan. Kalau pasangan sudah mulai digoda syaitan WA macam-macam jangan direspon. Jangan respon. Jadi kalau dia bilang kok saya WA kamu gak jawab. Untuk apa kita ribut? Kalau bicara baik-baik saya layanin. Tapi kalau ribut enggak. Kita tutup pintu syaitan di situ. Karena syaitan selalu mau memicu pertikaian. Makanya kata Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan yang dia selalu setiap hari anak cucunya melapor. Saya baru membuat fulan berantem, saya baru membuat fulan membunuh, mabuk, berzina.